Bagaimana kabarnya Bu Inaya? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Saya Oke. juga sehat Bu. Ini kemarin agak banyak kegiatan ini, tapi alhamdulillah Oke. sehat terus. Iya Pak. Oke, mudah-mudahan lancar terus ya Pak ya. Iya Bu. Oke. Iya Baik Pak. Bu In, Oke. untuk hari ini apa yang ingin disampaikan nih dari Bu Inaya? Oke Pak, saya hanya ingin menyampaikan atau berkeluh kesah nggih Pak tentang kondisi pembelajaran di sekolah saya Pak. Untuk pembicaraan kita hari ini, kira-kira nih yang ingin Ibu Inaya harapkan atau dapatkan itu apa ini? Dari yang tadi sudah disampaikan kondisi pembelajaran yang ada di sekolah Bu Inaya. Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ke Bapak tentang proses pembelajaran atau media pembelajaran saya di sekolah saya mengajar gitu Pak. Saya ingin mendapatkan ide-ide atau kiat-kiat atau mungkin saran-saran gitu. Barangkali Bapak bisa bantu ya Pak ya. Nanti dalam proses pembelajaran di sekolah saya agar proses pembelajaran di sekolah saya itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Oke, Bu. Oke, Pak. Jadi Ibu Inaya ini berarti ingin agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik ya, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya ingin saya menginginkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan di tempat saya mengajar, Pak. Saya kebetulan di sekolah saya itu permasalahan pribadi yang saya alami itu masalah penggunaan medianya, Pak. Media pembelajaran di sekolah saya itu masih sangat konvensional sekali, Pak, gitu. Saya pengen tuh agar rekan-rekan sejawat saya itu pembelajarannya itu berbasis IT, Pak. Jadi tidak ketinggalan zaman gitu, Pak. Gitu, Pak. Gimana? Berarti ini ketika teman-teman Bu Inaya ini kurang menguasai IT ini, perasaan Ibu bagaimana? Apakah semangat atau gimana? Ya perasaan saya nggak semangat lah Pak. Kan saya itu kan mengajar sudah sebisa mungkin menggunakan IT gitu untuk untuk menyesuaikan atau mengikuti perkembangan yang ada ya Pak atau teknologi yang ada. Kita itu kan jangan siswa yang mengikuti perkembangan IT kita, sebisa mungkin kita yang mengikuti perkembangan IT anak-anak. Jadi siswa itu tidak merasa bosan dengan pembelajaran hanya berbasis ceramah terus gitu, Pak. Jadi itu yang bikin saya kurang semangat, Pak. Oke, Pak. Itu ya Bu yang kurang Iya, semangat Pak. seperti itu ya Iya, Bu. Pak. Jadi yang tadi sudah diceritakan Ibu itu berarti pengen teman-temannya itu mengikuti IT ya Bu? Iya Pak, karena kan kita hidup sudah Pak, perkembangannya tuh luar biasa. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah berada di poin Pak, perkembangan yang 4.0 ya Pak. Kita kan sedang menuju ke 5.0 gitu Pak. Jadi sebisa mungkin media pembelajaran yang berbasis konvensional ya sedikit-sedikit dihilangkan lah gitu Pak. Oke Pak. Ya, tadi Ibu menyampaikan penggunaan media pembelajaran ya Bu ya? Iya Pak. Terus apakah di sekolah Ibu mengajar tidak ada itu tim IT-nya seperti itu? Ada Pak, ada tim IT-nya jelas.
Jika ada itu berarti apakah sudah melakukan sosialisasi atau tindakan di mana untuk merubah mindset guru yang tadi kurang IT itu agar bisa mengurangi pembelajaran yang tadi berbasis konvensional itu, Bu? Iya, Pak. Sebenarnya seperti ini, Pak. Sekolah saya mengajar itu sudah membentuk tim IT-nya. Bahkan tim IT itu sudah beberapa kali sosialisasi ke rekan-rekan guru di sekolah saya, Pak, gitu. Awalnya sih iya, Pak. Awalnya iya, semangat rekan-rekan guru untuk apa namanya, untuk mengajar dengan berbasis IT. Tetapi itu hanya beberapa saat, Pak. Kesini itu rekan-rekan guru itu hanya beberapa guru saja yang masih bertahan. Kebetulan kan di sekolah saya ada, karena sekolah saya SMK ya Pak ya, ada 4 jurusan. Ada jurusan komputer jaringan, jurusan teknik otomotif, ada jurusan akuntansi. Kalau untuk jurusan yang jaringan gitu ya Pak ya, komputer jaringan, iya TKJ itu sih nggak masalah Pak, karena memang semua guru itu menguasai. Kemudian yang akuntansi juga itulah Pak, masih menggunakan IT. Nah, di sini tuh yang mapel-mapel umumnya Pak, sama yang mapel produktif otomotifnya, karena mungkin sebagian dari produktif otomotif itu lebih ke prakteknya ya Pak ya, prakteknya, jadi penggunaan IT itu kurang gitu Pak. Jadi ya begitu Pak, naik turun gitu. Kayak gitu Pak. Gitu ya. Iya. Nah, tadi kan berarti yang ketinggalan IT itu kan guru selain TKJ ya, Bu? Iya Pak, selain Ya, TKJ. kalau TKJ tadi kan sudah bisa karena memang enak di Iya. komputer seperti itu ya. Betul Nah, sekali. kira-kira jenis kegiatan seperti apa nih yang menurut Ibu kira-kira berhasil untuk teman-teman Ibu untuk itu kira-kira yang belajar IT itu untuk berhasil gitu. Kira-kira apa kegiatannya, Bu? Kalau menurut saya pribadi, saya bercermin pada diri saya sendiri ya Pak ya. Saya ingin agar rekan yang lain itu mau berubah cara sistem mengajarnya tuh dari sayanya sendiri gitu. Saya selalu mengajar berbasis IT, ya walaupun hanya di situ hanya nggak selalu harus pakai proyektor gitu ya Pak ya, atau LCD dan lain sebagainya. Tapi kan di situ ada media-media lain seperti penggunaan YouTube, penggunaan media sosial yang lain lah Pak gitu. Kadang saya juga lihat di YouTube untuk media pembelajaran seperti praktek itu kan banyak. Nah, kebetulan kan pelajaran saya itu pelajaran bahasa Inggris gitu, Pak. Jadi kalau saya mengajarnya full banget hanya ceramah, saya yakin siswa-siswa saya itu merasa bosan, Pak. Bahkan mungkin nggak suka sama sayanya, Pak. Gitu, Pak. Jadi sebisa mungkin saya itu mengajar itu saya dulu gitu. Jadi nanti rekan-rekan saya yang lain bisa mengikuti saya. Gitu, Pak. Jadi itu keberhasilan saya itu mungkin di situ gitu, Pak. Intinya update teknologi. Iya, Pak. Betul, Pak. Harus update. Iya, Pak. Gitu, ya. Ya. Ya, jadi menurut Ibu tadi kegiatan yang sudah Ibu laksanakan itu bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih efektif nih Bu, untuk membuat siswa semangat dalam belajar ya. Iya Pak. Oke, selain itu juga saya mencoba pembelajaran di selain yang berbasis IT apa ya. Kadang saya juga biar anak tidak stres, biar anak tidak merasa jenuh. Kadang saya mengajar siswa itu saya ngajak mereka, Pak. Saya mengajak mereka apalagi kalau di jam siang, Pak. Itu jam siang kan sudah rawan ya, Pak ya. Gurunya ngantuk, siswanya apalagi ngantuk banget, apalagi kalau yang jurusannya mesin itu, Pak. Itu jadi saya ajak anak-anak untuk berkeliling
ini di sekitar sekolah aja sih Pak. Kadang ini loh kalian itu kan nggak pernah ke labcom gitu, ini labcom itu. Terus kadang ke bengkel-bengkel mereka, kadang di situ saya menunjuk mana yang namanya obeng yang mana, yang namanya gergaji yang mana dan lain sebagainya dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya Pak. Kemudian saya kadang juga ke perpustakaan atau juga ke taman-taman gitulah Pak. Jadi walaupun pembelajaran tapi masih bisa main-main, masih fokusnya masih ke pembelajaran gitu Pak. Gitu, Oh gitu. biar nggak jenuh gitu Pak. Gitu ya Bu. Gitu Pak. Ya dari tadi teman-teman Ibu yang kurang update itu ya tentang IT, kira-kira ada dinilai berapa itu Bu, teman-teman Ibu? Kalau menurut saya, teman-teman saya ada di nilai 5 Pak. Dinilai. Iya, karena ya memang sebagian besar walaupun sekolahnya sekolah menengah kejuruan, cuman kebanyakan rekan-rekan saya itu nggak melek IT gitu Pak. Gitu. Gimana? Udah tua atau gimana Bu? Kalau tua nggak terlalu tua juga sih Pak. Mungkin Cuman males aja Pak, males. Saya juga udah tua Pak, cuma saya nggak mau merem lah Pak. Saya pengennya ayolah gitu. Kalau bukan dari gurunya, dari siapa lagi kayak gitu Pak. Gitu. Ya, dari yang tadi Ibu utarakan, kira-kira ada pelajaran lain nggak yang ingin Ibu coba itu? Pembelajaran lain, ya tadi Pak, saya sebisa mungkin saya selalu update ya Pak, update IT gitu setiap harinya. Walaupun itu saya kadang membuat pembelajaran sendiri lewat nanti yang saya share ke YouTube, kemudian anak-anak suruh buka linknya kayak gitu. Kemudian kadang saya juga itu Pak nonton movie di kelas bareng-bareng gitu. Tentunya movie yang berbahasa Inggris ya Pak ya. Kemudian saya juga tetap memantau aktivitas anak-anak selama nonton tersebut Pak. Gitu Pak. Oh, bagus sekali yang Ibu lakukan itu. Iya Pak. Mungkin sudah bisa dikatakan berhasil ya Bu. Nah, apakah sejauh ini sudah ada pencerahan yang tadi Ibu katakan tadi, yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak pencerahan tentang apa yang tadi Ibu keluhkan seperti itu? Iya Pak, alhamdulillah sudah dong Pak. Karena kan dari pembicaraan kita malam ini beban yang ada di pikiran saya itu pecah Pak. Gitu. Jadi plong, kemudian ya sudahlah Pak. Ibaratnya beban saya itu udah berkurang kayak gitu. Iya Pak. Rencana Ibu yang tadi seperti apa ya Bu? Rencananya ya saya ingin membangkitkan rekan-rekan guru saya, rekan-rekan teman saya gitu Pak, agar tidak gaptek, tidak ketinggalan IT, tidak ketinggalan teknologi yang ada, harus melek IT gitu Pak. Jadi tidak konvensional terus, tidak ceramah terus kayak gitu. Baik Bu, kira-kira target Ibu ini ya, Bu Inaya ini mempunyai target untuk membangun kesadaran dari guru-guru untuk belajar IT ini butuh waktu berapa lama nih kira-kira Bu Inaya? Kalau menurut saya yang saya pantau ya Pak ya, itu kira-kira 1 bulan Pak untuk mencapai keberhasilan saya itu Pak. Apakah cukup ini Bu, kira-kira 1 bulan ini? Insya Allah Pak, insya Allah cukup lah Pak, karena untuk sebenarnya IT itu tidak susah ya Pak ya, kalau ada niatan atau kemauan dari dalam diri kita gitu yang menyebabkan teman-teman guru itu ketinggalan itu karena nggak ada niatan Pak, karena belum dilakuin aja udah berpikir bahwa IT itu susah gitu. Jadi ya menganggap mereka tuh butuh waktu yang lama. Kalau menurut saya
insya Allah 1 bulan lah Pak untuk menyadarkan rekan-rekan guru agar mau berubah. Itu Oh, Pak. gitu ya Bu. Iya Pak. Nah, setelah Ibu melakukan target tersebut, kira-kira nilai antara 1 sampai 10 yang Ibu harapkan ada di nilai berapa Bu? 10 dong Pak. Biar sempurna. Biar Iya sempurna Pak. Bu. Iya Pak. Jadi kan enak kita kan apa namanya selaku guru di sekolah kejuruan kan sebagai apa ya Pak, kayak orang dewasa di sekolah yang memberikan arahan atau menuntun anak. Apalagi kita di dunia usaha, dunia industri kan anak-anak itu kan tentunya setelah lulus kan tujuan mereka itu pasti kerja dan kerja gitu Pak. Kita kan guru harus memberikan modal awal lah Pak, biar mereka atau anak-anaknya sudah lulus tuh nggak gaptek-gaptek banget, apalagi yang anak-anak jurusannya otomotif atau mesin Pak. Kan mereka itu dunia-dunia itu tuh sangat kurang sekali Pak. Kalau bukan kita yang ngasih modal selaku guru itu siapa lagi? Itu Pak. Jadi harus 10 Pak. Oke. Iya Pak. Seperti itu ya Bu. Iya Pak. Ya, Seperti gimana itu. nih perasaannya setelah kita bicara hari ini? Sudah Pak, sudah lega, sudah plong. Saya juga sudah mendapatkan pencerahan. Nantinya saya mau seperti apa seperti itu Pak. Oke. Gitu Pak. Nggak sabar nih menanti keberhasilan Bu Inaya nih dalam rencana yang sudah disampaikan sama Ibu ini. Iya, nanti Bapak bisa cek sendiri dalam waktu jangka 1 bulan nanti perkembangannya seperti apa di sekolah saya, Pak. Gitu. Oke, baiklah iya, Ibu. Pak. Oke. Ya, Pak. Semoga rencana dari Ibu Inaya ini berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh Ibu Inaya ya, yaitu menyadarkan guru untuk belajar IT, dan mudah-mudahan rekan-rekan Ibu Inaya ini ya bisa diajak kerjasamalah dengan Ibu, iya, Pak, supaya nanti apa yang diharapkan Ibu tercapai. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Inaya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Sehat. Sehat semuanya Pak ya. Oke Pak. Oke, kira-kira malam ini Bapak mau menceritakan tentang apa ya Pak ya? Iya Bu. Nih, maaf sekali ini mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Enggak apa-apa Pak. Ya, saya siap mendengarkan Pak. Jadi yang saya ingin bicarakan ini terkait masalah di kelas Bu. Jadi ada anak saya ini, anaknya ini kurang nyaman ini Pak. Ya. Jadi saya ini agak kurang nyaman dengan pelajaran yang anaknya ini kurang nyaman ketika saya mengajarkan pelajaran Bu. Iya, jadi ketika saya memberikan pelajaran ini anaknya perilakunya ini kurang baik Bu. Ya, jadi kayak tidak menghiraukan seperti itu. Artinya menghiraukan ya Bu, tidak mendengar dengan baik seperti itu Bu. Oke, menurut Bapak, jadi perilaku yang kurang baik dari anak tersebut itu tidak menghiraukan Bapak? Iya, tidak mendengarkan ya Bu, artinya gitu. kurang baik lah. Iya, itu dari segi perilakunya atau hanya kurang menghiraukan Bapak aja di setiap proses pembelajaran yang Bapak pelajari di kelas gitu Pak? Jadi ini Bu, anaknya itu ketika saya menjelaskan itu dia tidak ini ya Bu, tidak mendengarkan, dia
agak cuek gitu, Bu. Intinya seperti itu, Bu, permasalahannya, Bu. Oh gitu. Oke, terus apa Bapak apa namanya sudah memantau dari perkembangan anak tersebut, Pak? Misal Bapak itu sudah tanya gitu sama teman-teman sekelasnya, apa di setiap pembelajarannya Bapak saja atau ke semua guru, Pak, gitu cuek? Uh, untuk pembelajaran saya iya, Bu. Nah, untuk pembelajaran guru lain kadang tergantung gurunya sih, Bu, ya. Kan Ya ketika gitu. ya, jadi Mhm ini mhm. ada beberapa guru juga yang sudah mengutarakan kepada saya bahwa, perilakunya memang, agak cuek seperti itu, kurang baik ketika, guru-guru itu melakukan pembelajaran seperti itu. Oke. Jadi menurut Bapak perilaku anak tersebut bagaimana, Pak, kalau di kelas? Menurut saya ya berarti, belum menunjukkan sikap yang baik ya, Bu, heeh. Iya, Jadi saya berharap nanti setelah Bu Inayah dengan berbicara dengan Bu Inayah ini dapat solusilah mhm. dari permasalahan saya seperti itu. Iya. Oke, gitu ya, Pak, ya. Jadi memang, perilaku anak tersebut kurang baik ya, Pak? Jadi Iya, anak tersebut kurang nurut sama Bapak? betul, Bu. Artinya ketika Mhm. saya mengajar, saya masuk aja sudah ini, Bu, sudah kayaknya, mungkin ada permasalahan apa seperti itu. Mhm. Nah, ketika saya melakukan pembelajaran juga yang lain mendengarkan, yang lain, memberikan respon, anak ini kok cuek seperti itu. Ya 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 ya. Itu. Berarti memang anak tersebut itu ya, Pak, ya, kurang aktif gitu di kelas? Eee, iya, Bu, benar sekali. Oh, Jadi gitu. aktifnya itu ketika guru itu, apa namanya, bercanda gitu aktif, tapi Oh. ketika pembelajaran Iya 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 iya. Heeh. Jadi mungkin itu ya, Pak, ya, iya, kalau dalam, pemetaan pembelajaran mungkin anak tersebut di kinestetik gitu ya, Pak, ya? Kemampuan betul. kinestetiknya ya, Pak, ya? Iya Iya, iya, jadi kayak visual auditorinya tuh kurang kayaknya, Pak. kurang, iya betul Iya. sekali. Jadi Bapak Nah, mungkin harus lebih banyak bercandanya mungkin, Pak? oh gitu ya, Bu, iya. Oke, oke, Pak. Nah, kira-kira nih menurut Bapak, kalau dinilai gitu Pak, dari angka 1 sampai angka 10, menurut Bapak anak tersebut ada di angka berapa, Pak? Iya, paling di angka 5 atau lebih sih, Mhm. rendah lagi mungkin, ya Oh 5 lah, gitu, 5 gitu, 5 ya, Pak, ya? 5 ya. 5 atau ke bawahnya ya, Pak? Berarti sangat rendah sekali tuh, Pak. Iya, Bu, memang anaknya seperti itu sih, Bu, Heeh, iya, heeh. oke Memang oke, dia itu, mhm. memang selain tidak mendengarkan juga dia kadang datang terlambat seperti itu, Bu. Udah gitu Ya dia ya juga ya. suka kadang keluar kelas ketika ganti jam pelajaran dia juga sering keluar kelas, seperti itu. Ya kadang-kadang, Mmm. pelajaran saya itu dia bolos di jam pelajaran seperti itu, Bu. Oh gitu. Kadang iya, kadang ngajak teman-temannya itu keluar, pura-pura ke Iya iya. kantin atau ke mana, seperti itu. Iya. Itu cewek apa cowok, Pak, kalau boleh tahu? Cewek, Bu, Oh mhm, cewek. iya. Oh, biasanya kalau cewek lebih itu ya, Pak, ya, nurut ya, Pak? Betul, Bu, ini karena, eee, dia kan ngapunten, Bu, dia anak yatim ya, Bu. Oh, Iya iya. iya. Dia waktu kecil itu sudah ditinggal sama orang tuanya gitu, Bu. Bapaknya, Mhm. ditinggal Iya bapaknya entah ke mana itu, Bu. Nah, iya. dia tinggal sama ibunya, ibunya juga sekarang di Jakarta. Jadi dia sekarang, hidup sama mbahnya saja di rumah, Bu. Oh Jadi gitu. mungkin karena kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tua, atau karena Mhm. memang ada trauma dengan bapaknya,
mungkin dia perilakunya agak sedikit begitu, Bu. Iya, jadi dia anak yatim ya Pak ya? Anak yatim, Bu. Iya. Iya, mungkin butuh perhatian juga ya Pak ya? Mm-mm. Iya, mungkin pelampiasannya ada di sekolah gitu Pak. Mungkin, jadi bentuk apa ya, berontaknya dia tuh dia lampiaskan di sekolah Oh gitu. gitu. Iya, Iya iya. mungkin Pak. Kalau menurut Bapak, Bapak sudah pernah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut nggak Pak? Sementara belum, Bu. Kemarin kan saya ngobrol dengan wali kelasnya, juga Mm-mm. dengan guru BK-nya, itu coba untuk mengetahui dulu sejauh mana apa namanya anak ini apa namanya di lingkungan keluarganya itu bagaimana seperti itu. Ya, Mm-mm. terus wali kelasnya juga saya minta untuk memantaunya seperti itu. Jadi ada beberapa guru juga yang sudah ini Bu, sudah merasakan hal yang sama dengan saya seperti itu, Bu. Mm-mm. Itu. Jadi Bapak sudah konsultasikan juga ya Pak ya sama guru BK-nya, sama wali kelasnya gitu. Terus Betul. iya, terus itu nggak Pak? Maksudnya anak tersebut sudah ada bimbingan konseling khusus nggak Pak dari BK-nya? Sementara belum, Bu, karena dari BK itu eh, belum sempat mungkin ya, Bu. Belum sempat. Hmm, Iya, nanti iya, iya, itu iya. saya konsultasi lagi dengan mereka. Tapi nanti saya coba ngomong sama PK bagaimana solusi yang eh, Mm-mm. di, bisa dipecahkan ya. Iya, Misalkan dengan memanggil orang tuanya yang tinggal satu orang itu ibunya, iya, iya. ketika dia sudah pulang dari Jakarta seperti itu. Karena Mm-mm. kalau memanggil mbahnya mungkin nggak bisa, Bu, karena dia itu sudah sepuh seperti itu. Iya Heeh, ya Pak ya. iya. Mm-mm. Oke Pak, untuk misalkan tadi Bapak bilang untuk memanggil ibunya ya Pak yang kerja di Jakarta gitu Pak. Ada cara lain nggak Pak? Misalkan kalau memang benar-benar ibunya nggak bisa datang gitu Pak. Mungkin nanti saya akan memanggil anaknya, Bu. Heeh. Mm-mm. Mungkin saya akan memanggil anaknya, terus nanti kita coba kita bina bareng-bareng bersama wali kelas dan PK Iya. supaya anak ini memang uh, uh, menganggap kita itu bahwa perhatian Mm-mm. seperti itu, Bu. Iya. Kita dianggap sebagai papak sama dia karena dia sudah Iya. kehilangan papak, mungkin seperti itu, Bu. Butuh sosok Bapak ya Pak ya. Bapak sambung mungkin Pak. Jangan, Bu. Jangan. Iya, Sudah iya, punya iya, istri, iya. Bu, saya. Oh iya. Oke, oke Pak. Iya, jadi itu ya Pak ya tadi Gitu, iya. pemanggilan khusus ya Pak Mm-mm. ya antara Mm-mm. Bapak, BK, Mm-mm. wali kelas kemudian anaknya nggih Pak. Anaknya, iya, supaya nanti Nggih. Heeh. Mutia anggap kita sebagai orang tua yang penuh kasih sayang gitu, sehingga Iya Pak. nanti diharapkan bisa mengurangi apa yang perilakunya yang kira-kira tidak baik seperti itu, Bu. Oke Pak. Kemudian menurut Bapak, misal-misal nih, misal-misal Mbak tadi siapa namanya Pak? Mutia, Bu. Nggih, Mbak Mutia itu sudah dipanggil oleh Bapak, BK, dan wali kelas ya Pak ya. Kira-kira keberhasilan dari angka 1 sampai 10 berapa Pak? Ya, pengennya 10 sih, Bu. 10, Iya, oke. artinya memang anak itu Heeh, bisa berubah ya, yang tadinya iya. uh, Heeh. perilakunya yang kurang baik menjadi baik seperti itu. Juga Iya kasihan Pak. kepada dia seperti itu. Iya. Oke, kemudian yang menjadi komitmen dari Pak Bagio untuk permasalahan Mbak Mutia itu apa sih Pak? Komitmennya ya, Bu, Nggih. komitmennya kami harus, karena kita sebagai orang tua
kedua seperti itu Bu. Oke. Ketika ada anak yang mempunyai permasalahan, apalagi ini anak yang harus diperhatikan benar-benar, komitmen kami ya harus bisa merubah anak ini menjadi anak yang baik, anak yang kira-kira bisa menjadi harapan orang tuanya, walaupun orang tuanya satu sudah nggak ada, ya itu mungkin komitmen kami merubah perilaku anak tersebut. Iya, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Oke, kemudian perasaan Bapak gimana nih setelah pembicaraan tadi? Alhamdulillah perasaannya plong Bu, berarti Plong. tadi sudah ada gambaran solusi ya yang tadi sudah Bu Inaya sampaikan itu, dan saya sudah mencoba untuk mengurai apa yang menjadi permasalahan tersebut Bu. Oke, ini saya nggak sabar nih nunggu keberhasilan dari Bapak ini untuk merubah perilaku Mbak Mutia menjadi lebih baik lagi nih Pak. Baik Bu, insya Allah dalam waktu dekat ini ya 2 minggu 3 minggu lah insya Allah akan kami action. Oke, action ya Pak ya, langsung gercep Pak. Oke, mudah-mudahan pembicaraan malam kita hari ini itu dapat pencerahan, Pak Bagio dapat pencerahan lah gitu ya Pak ya, mengurangi beban gitu, mengurangi beban dari Bapak, dan semoga apa yang Bapak harapkan selama ini untuk merubah perilaku dari anak didiknya Bapak di sekolah Bapak mengajar itu bisa jadi lebih baik lagi Pak ya. Dan mudah-mudahan malah Mbak Mutia yang menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain gitu Pak. Thank you Pak. Gitu. Oke Pak. Oke, sudah ya Pak ya? Iya Bu. Terima kasih ya Bu sudah memberikan pencerahan Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.